karena ketentuan untuk menggunakan standarisasi bagi mereka masih bersifat sukarela. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Hendar Prihadi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi anggaran belanja pemerintah daerah melalui penggunaan kartu kredit pemerintah domestik. Sebagai alat pembayaran belanja pemerintah, KKP domestik akan sangat membantu permodalan UMKM dalam menyediakan barang dan jasa pemerintah. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menekankan kementeriannya menjadi garda terdepan untuk majukan desa-desa di batas lintas negara. Abdul mengatakan pembangunan desa di batas lintas negara menjadi prioritas sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mensukseskannya. Kita beralih ke informasi lainnya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Chandra Yoga Aditama mengatakan arsitektur kesehatan global sangat penting agar dunia siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi di masa depan. Untuk itu dalam menghadapi tantangan dunia ke depannya, termasuk kemungkinan terjadi pandemi, diperlukan arsitektur baru kesehatan global. Profesor Chandra Yoga Aditama mengatakan arsitektur kesehatan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Smart FM. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya. Mas, ini baru. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Oktareza dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Dan Smart Listener, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan Anda bakal menyajikan perbincangan menarik, edukatif dan juga seru. Dan yang pasti sangat sekali untuk Anda lewatkan pada kesempatan kali ini. Dan Smart Listener, derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menuntut setiap produk untuk semakin memiliki daya saing yang tinggi ya. Terlebih, kini dunia industri kita tengah memasuki era industri 4.0 ya, atau sekarang udah menuju 5.0 ya. Nah, maka dari itu penerapan standar menjadi elemen penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional dan memperluas akses pasar global, tak terkecuali bagi produk UKM. Nah, lantas seberapa penting sih produk SNI bagi kualitas keluarga di Indonesia? Selengkapnya akan kita bahas dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dengan tema produk SNI untuk keluarga Indonesia berkualitas dengan harusnya 3 narasumber ya. Karena yang satunya belum datang, dengan 3 narasumber kita yang satu lagi bakal bergabung. Pertama ada Mas Banu Sirnamala, ini selaku koordinator akreditasi LS Produk Proses dan Jasa dari Badan Standarisasi Nasional. Selamat pagi Mas Banu. Pagi Mas. Wow, cerah banget ya Smart Listener. Kalau Anda melihat dari channel YouTube kita ini, wah Mas Banu ini. Apa kabar Mas Banu?
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Semoga ya. Mas Ando juga baik ya. Semoga Mas Banu. Baik, dan di sebelah Mas Banu ini ada Mas ganteng kita juga, yang satunya ada dari Direktur Toko Mutu. Ada Mas Didit. Pagi Mas Didit. Pagi Mas Nando. Wow. Salam kenal Mas Nando. Salam kenal Mas Selamat Didit. pagi Apa kabar? Palembang. Baik, baik. Baik ya. Ini baru pertama kali di Palembang Mas Didit. Baru pertama kali. Mas. Kali pertama ya. Iya. Buruan dicicip pempeknya Mas. Oh, udah Mas, udah Udah kemarin ya. pagi, Mas. Paling pertama itu kan. Paling pertama ya. Dan Smart Listener, satu lagi, kita masih menantikan narasumber kita, ada influencer dari Kota Palembang ya. Ya. Ada Mas Juju Onyols yang tentunya masih kita nantikan kehadirannya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung selama talk show Smart FM Radio Talk ini berlangsung pada kesempatan kali ini, silakan bergabung melalui via telepon kami di 0711360031 atau juga bisa di WhatsApp kami di 081178010018, dan Anda juga bisa menyaksikan talk show kami pada pagi hari ini secara live ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Nah, ini panjang umur banget nih. Ini udah dateng ya. Halo, selamat pagi Mas Juju. Ini Halo. influencer. Halo langsung ya. Pagi Mas Juju. Oke, baik. Pagi, Pak. Siap. Mungkin langsung aja nih kita ya, nggak panjang lebar ya. Langsung saja. Ini mengenai topik yang menarik, produk SNI untuk keluarga Indonesia berkualitas. Tapi sebelumnya itu, Mas Banu, Mas Juju dan juga Mas Didit, masyarakat banyak yang mungkin sebagian masyarakat sudah memahami apa itu SNI, tapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak memahami apa sih itu SNI. Nah, mungkin langsung saja kita ke empungnya ya, Mas Banu. Silakan Mas Banu. Iya, terima kasih Mas Ando. Selamat pagi para pemirsa semua Smart FM. Kami dari Badan Standarisasi Nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 34 Tahun 2018, salah satunya punya kewenangan untuk mengembangkan standar, dan tentunya karena kita ada di Indonesia, standar tersebut kita sebut dengan Standar Nasional Indonesia. Tentu banyak sekali teman-teman kita belum begitu familiar dengan SNI ya, ya Mas Ando ya, Mas Bang Juju ya. Karena memang SNI ini produk yang dihasilkan oleh para ahli gitu ya, disusun oleh para ahli, stakeholder, baik konsumen, produsen, para praktisi industri, praktisi kampus, membentuk sebuah dokumen, kemudian itu ditetapkan oleh BSN dan berlaku secara nasional. Makanya kita sebut dengan Standar Nasional Indonesia. Baik, berarti Gitu. ini harus ahlinya langsung ya. Iya, Oke, betul. baik. Nah, selain itu, Mas Banu, tadi sudah dijelaskan apa sih arti dari SNI ya. Nah, ciri-ciri ini untuk masyarakat awam ya, yang mungkin belum terlalu paham tentang produk SNI. Ada nggak sih ciri-ciri produk yang ini SNI, yang ini belum SNI, seperti itu Mas Banu? Iya, sebenarnya SNI sudah ada ya di lingkungan dan bahkan keseharian hidup kita nih, Mas. Oke. Mulai dari kita di rumah gitu ya. Oke. Banyak sekali peralatan-peralatan kita yang harus terstandar SNI. Kayak misalkan kulkas, kemudian alat-alat elektronik, setrika, kemudian kompor gas segala macam. Bahkan sampai yang bayi pun kita punya pakaian bayi yang Pakaian bayi juga ya? Kenapa Mas? Karena memang kan bayi kita kan sering ngelum-ngelum gitu ya. Kalau kita kebetulan saya juga masih punya anak kecil, terus seringkali pakaian tidurnya itu dikulum-kulum di mulutnya. Nah, itu kita hindarkan, kita lindungi dengan SNI. Oke. Karena ada zat warna azo yang terkandung, zat kimia yang terkandung itu yang boleh ada tataran yang batasan maksimal yang harus untuk ditekan oleh anak-anak kecil, pakai bayi-bayi kita. Kemudian juga ada misalkan zat warna juga ada kandungan cemaran logamnya, kemudian juga sudut-sudut gitu ya, kancing yang tidak boleh tajam dan segala macam. Oke, baik. Berarti ini juga menjadi perhatian ya bagi orang tua ya, betapa pentingnya ya produk SNI. Iya, Sampai-sampai betul. pakaian bayi juga ada SNI-nya nih, smart listener. Iya. Oke, baik. Nah, Mas Banu, berarti seberapa penting sih masyarakat mesti memahami ya produk ber-SNI? Karena masyarakat kan kalau
Kalau mungkin produknya murah, asal tidak peduli ya SNI atau enggak, itu yang penting produknya murah pasti dia beli gitu Mas Banu. Iya, ya ini yang budaya ini yang harus kita tanamkan saat ini. Makanya kemudian pada saat ini kita di Palembang ngadain event untuk kualitas hidup keluarga. Karena memang kita harus mengedukasi budaya standar dari sejak dini. Sebagai contoh misalkan tadi ya kita memilih produk yang murah, asal murah saja. Tapi kan kita bisa di pasar kita sudah bisa melihat tuh ada produk-produk yang bertanda SNI. Tentu itu ada jaminannya, udah terjamin mutunya, kualitasnya tadi, faktor safety-nya dan lain-lain. Dan kalau seandainya itu terus diterapkannya, Mas, sebenarnya kan SN itu kalau bisa, mengapa kita dorong juga UKM buat memproduksi barang yang ber-SNI, karena akan mengurangi biaya produksi. Ketika mengurangi biaya produksi, maka harganya bisa bersaing gitu kan. Harganya bisa bersaing. Nah, kemudian di pasar pun bisa bersaing untuk dibeli oleh masyarakat kita. Emang selama ini nggak bersaing seperti Mas Banu? Iya Mas, kalau boleh jujur gitu ya. Banyak sekali barang-barang kita yang impor gitu ya dari luar sana, ya karena mereka diproduksi dalam jumlah besar, diproduksi massal, sehingga kos produksinya bisa ditekan, sehingga masuk ke dalam negeri kita yang pasar ini, yang market besar ini, harganya jadi lebih rendah dibanding kalau kita nih UKM untuk memproduksi misalkan keripik singkong atau PMP gitu ya. Karena produksinya masih sedikit, kemudian bahan bakunya mahal gitu ya, tidak bisa, akhirnya harganya terpaksa harus tinggi juga ya. Gitu. Jadi akhirnya di pasaran kalah bersaing dengan produk-produk yang buat. Oke, berarti ini selaras banget ya dengan event yang bakal digelar oleh Badan Standarisasi Nasional dalam waktu dekat ya. Waktu dekat ini yaitu Festival Produk UKM ber-SNI. Nanti akan kita bahas Smart Listener di segmen selanjutnya, tapi sebelumnya kita juga masih akan membahas gimana cara memperoleh sertifikasi SNI. Nah, jadi mungkin banyak para pelaku UKM yang belum memahami ya gimana sih caranya, apalagi sekarang sudah serba digital. Sangat mudah sekali untuk meraih sertifikat tersebut ya. Dan juga kita di segmen selanjutnya akan berbincang juga bersama influencer dari Kota Palembang, ada Mas Juju Onyols, dan juga direktur dari Toko Mutu ya, ada Mas Didit. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Padet Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik. Aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tola dewe mak ini hari segala naik galon. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222, dan WhatsApp 0811 78 88 282. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Road pada perayaan ulang tahun ke-34,
Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini ya, di hari Kamis 27 Oktober 2022. Dan masih bersama 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Masih bersama Mas Banu Sirnamala, ini selaku Koordinator Akreditasi LS Produk, Proses, dan Jasa BSN. Ada Mas Didit selaku Direktur Toko Mutu, dan juga Mas Juju Onyols, Influencer Kota Palembang. Ini udah ada penelpon. Mas Banu, kita langsung angkat ya. Siap. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, nanti kita coba sambungkan lagi ya. Ini kayaknya ini nggak terangkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Oke, kita sambung lagi. Baik. Oke, kita coba sekali lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, nampaknya masih belum tersambung ya. Baik, nanti akan kita coba sekali lagi ya. Oke, baik, langsung saja kita sambung perbincangan kita pada pagi hari ini masih bersama Mas Banu, Mas Juju, dan juga Mas Didit. Tadi kita sempat berbincang di penghujung segmen membahas mengenai bagaimana cara meraih sertifikat SNI. Ini khususnya bagi para pelaku UKM ya. Sebelum kita masuk ke memperkenalkan lah mengenai festival produk UKM ber-SNI yang bakal berlangsung dalam waktu dekat, Smart Listener. Nah, Mas Banu, ini gimana nih untuk para pelaku UKM yang masih penasaran gimana sih caranya memperoleh sertifikat SNI ya, karena seperti yang Mas Banu katakan tadi banyak sekali ya manfaat yang bakal didapatkan baik bagi para pelaku dan juga para konsumen dalam hal ini. Mas Banu, silakan. Iya, terima kasih Mas Ando. Tadi saya sedikit berbincang dengan Bang Jojo nih, influencer kita. Ternyata SNI dia taunya hanya helm aja. Padahal sudah masuk ya. Ya, termasuk yang kita minum seharian itu merek-merek apa air mineral juga itu wajib SNI. Kemudian juga sepatu, kemudian kita coba termasuk baju itu ada ukuran standarnya, sehingga antara yang dibuat oleh Bang Jojo dan juga yang dijual di Tanah Abang itu sama gitu ya. Kadang S-nya sama L-nya beda gitu ya. S sempit, muat, longgar. Nah, kita buat standar agar S, M, L dan XL-nya itu sama semua. Oke, kembali kepada pertanyaan Mas Nando, bagaimana sih cara untuk mendapatkan sertifikat SNI? Iya. UKM ini sangat didorong oleh negara untuk bersertifikat SNI. Ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui OSS. Iya, kita sudah berdasarkan Undang-Undang CK negara itu UKM izin berusahanya semakin dimudahkan. Maka ketika dia memasuk atau mendaftarkan di OSS, kemudian mengklik sebagai UKM dengan risiko rendah, maka otomatis akan mendapatkan sertifikat SNI Bina UMK. Otomatis loh Mas. Risiko rendah itu apa maksudnya? Risiko rendah jadi gini, misalkan Bang Jojo mau membuat floating ya baju mungkin. Floating baju. Atau misalkan keripik atau kerupuk Palembang itu ikan. Nah, itu kita nilainya itu risiko rendah. Karena apa? Karena kan bahan bakunya tidak rumit, prosesnya tidak panjang, ya kan? Maka kita nyebutnya itu risiko rendah. Itu ada kategorinya di KBLI, maaf. Nah, itu otomatis ketika mendaftarkan usahanya, bahkan sekarang mudah lagi Mas. Orang itu boleh, orang pribadi boleh
mengurus NIB, nomor izin berusaha. Makanya ketika ngurus itu di OSS, otomatis mendapatkan sertifikat SNI Bina UMK. Sertifikat itu berlaku selama 6 bulan dan itu bisa untuk ditaruh logonya di produknya. Nah, nanti ketika 6 bulan barulah dibina oleh BSN dan para mitra untuk mendapatkan sertifikat SNI sesuai dengan standar yang aslinya. Oke, seperti itu. Baik tuh Mas Didi, Itu semoga paham ya. Ini banyak banget nih, ini manfaatnya ya. Terus yang kedua, alur mendapatkan sertifikat adalah melalui LS Pro, lembaga sertifikasi produk yang kebetulan itu diakreditasi oleh kami di BSN. Langsung ya di Mas Bani ya. Iya, betul, di tim saya. Jadi dan LS Pro ini sudah tersebar Mas di seluruh Indonesia. Jadi jangan takut, para UKM khususnya di Palembang ini kita punya lembaga sertifikasi produk BSPJI Palembang. Kemudian juga ada yang mau menjadi LS Pro juga BPSMB Palembang. Kemudian LS Pro lain yang itu kita dekatkan gitu ya ke UKM. Kita dekatkan ke UKM agar mereka semakin mudah untuk memperoleh sertifikat SNI. Nah, bagaimana caranya? Pertama jelas tadi mereka mempunyai legalitas ya sebagai syarat legal ya NIB ataupun kalau mau CV bentuk akta notarisnya. Kemudian juga punya, kalau memang punya mereknya sudah didaftarkan gitu ya. Sudah didaftarkan, nggak mesti bentuk sertifikat merek tapi minimal sudah didaftarkan kepada Kumham. Kemudian ketiga punya punya standar yang ingin dijadikan acuannya. Sebagai contoh kan kalau kita SNI misalkan tadi ya PMP itu sudah ada SNI-nya, maka produknya memang acunya kepada SNI tersebut gitu. Dan kemudian punya sedikit alur proses lah Mas ya, supaya tadi kita tadi kenapa standar mengurangi beban, karena kita sudah terbiasa gitu ya, terbiasa mempunyai bahan baku sekian, bahan bakunya apa aja, kemudian yang dipakai sekian, sehingga kita tidak mau bazir gitu ya. Kayak minyak goreng apalagi sekarang lagi mahal gitu kan. Tidak asal menggunakan minyak goreng, tidak asal sebagai contoh menggunakan tepung terigu, sehingga ada tata cara singkat yang mereka buat supaya direkam sehingga itu bisa dijadikan panduan terus menerus seperti itu. Oke, baik, berarti tidak sembarang produk ya smart lister yang bisa terdaftar di SNI. Nah, Mas Banu, Mas Didi dan juga Mas Didit, ini kita langsung masuk aja ke event akbar kita yang bakal berlangsung dalam waktu dekat. Ini festival produk UKM ber-SNI. Meskipun nanti akan kita masih bahas mengenai SNI ya, mungkin masih banyak dari smart listener yang bertanya-tanya sih mengenai SNI. Nah, saya sebelumnya mau ke Mas Didi dulu. Ini mana Mas Didi? Ketutupan. Tertutup ya. Mas Didi ini direktur dari Toko Mutu. Ini merupakan, kalau saya baca tadi sih, bentukan dari BSN ya. Betul. Kita bekerja sama dengan mitra BSN, ya. betul. Merupakan etalase digital dalam memasarkan produk-produk UKM, dan juga dampaknya luar biasa sekali saya baca di berita tadi. Sebelumnya saya juga sempat kepo-kepo juga sih. Toko Mutu ini memang produk-produk UKM ini sudah banyak tembus ke pasar global seperti itu. Nah, mungkin Mas Didit ini boleh dijelaskan secara singkat mungkin apa sih Toko Mutu, mungkin dari smart listener banyak yang belum mengetahui ya. Silakan. Terima kasih Mas Nando dan pemirsa. Jadi Toko Mutu ini sendiri adalah sebuah hasil atau buah diskusi dengan Badan Standarisasi Nasional, di mana Badan Standarisasi Nasional ini sangat peduli gitu dengan apa sih yang terjadi selanjutnya setelah produk-produk ini ber-SNI gitu. Jadi kami akhirnya mencoba mengambil porsi di mana dalam proses pemasaran atau proses bisnis itu kita dihilir. Jadi setelah SNI apa next? Jadi ide kita adalah membuat sebuah platform digital yang isinya adalah produk-produk yang sudah ber-SNI gitu. Jadi dulu waktu saya belum banyak
komunikasi dengan pihak BSN khususnya mengenai SNI. Yang kita tahu tuh SNI cuman helm aja, ya. atau mesin cuci gitu. Tabung gas ya. Betul, tabung gas. Begitu ternyata sudah tahu lebih dalam lagi, ternyata SNI ini macam-macam. Ada mulai pempek, mainan anak gitu, terus kemudian ada pakaian yang dimana sebenarnya contohnya kayak mainan anak. Mungkin kalau di Jakarta tuh ada namanya Periplus. Itu isinya produk-produk mainan anak impor gitu. Dan produk-produk mainan anak SNI ini tidak kalah dengan produk-produk mainan impor gitu. Jadi saya merasa sangat excited gitu untuk menunjukkan kepada publik itu produk SNI ini apa aja melalui platform kami. Kami baru berdiri di bulan Februari dan kita memang gas untuk membuat platform digitalnya sebagaimana senyaman mungkin. Dan selain platform digital, memang kita tahu bahwa UMKM ini lebih banyak menyentuh kepada masyarakat di mana membutuhkan event-event fisik ya. Nah, akhirnya kita membuat event festival UMK ber-SNI yang pada saat event pertama kita di bulan Maret atau April ya, yang kami juga akhirnya bekerja sama ber-MOU juga dengan BSN itu di Tamrin 10, itu event pertama kita, dan ini adalah kali kedua kita untuk mengadakan event-event produk ber-SNI, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk ber-SNI itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi begitu, contohnya mungkin agak cerita sedikit di mana event sebelumnya istri saya gitu ya, itu datang ke event, terus kemudian zamannya sekarang sosial media gitu ya, terus dia buat story snapgram gitu, ternyata teman-temannya itu pada aware gitu, oh ternyata ada pempek juga, oh ternyata ada baju mainan anak juga, ada baju anak juga yang sudah SNI gitu. Jadi dengan event seperti itu orang makin tahu gitu, apalagi sekarang zaman sosial media, apa aja sih produk SNI ini gitu, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik, berarti memang semakin meningkat ya, Jadi kesadaran dari masyarakat bahwa produk SNI ini tidak hanya sekedar yang kita tahu helm seperti itu, tabung gas, barang-barang lah pada umumnya, tapi juga merambah ke produk pangan ya, Mas Banu ya. Jadi masyarakat apalagi di era digital saat ini. Nah, ini kita langsung saja nih nanti di segmen ketiga aja ya, kita kemas Juju nanti, dan juga akan ada beberapa pertanyaan juga ini yang sudah masuk dari WhatsApp dan juga dari kanal YouTube kita yang akan kita bacakan di segmen ketiga. Ini bagaimana nih peran dari influencer? Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Didit ya, bahwa yang bermodalkan tadi snapgram ya tadi. Snapgram dari istri saya. Snapgram, apalagi ini influencer yang bikin satu snapgram aja pasti udah rame banget ya. Langsung aja nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Smart Listener. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama program Smart FM Radio Talk berlangsung, silakan bergabung di WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Anda juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube dan langsung berpartisipasi ya di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parit Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik. Aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom
dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parit Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik. Aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. The number one midday voice in Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 27 Oktober 2022. Dan kita masih membahas ya tema yang menarik pada kesempatan kali ini, tentunya mengenai produk SNI untuk keluarga Indonesia berkualitas. Masih bersama Mas Banu Sirnamala, Mas Didik, dan juga Mas Juju ya. Nah, baik, tadi sempat disinggung mengenai festival UKM ber-SNI ya, produk UKM ber-SNI yang bakal berlangsung di Kota Palembang. Tentunya hal ini juga membutuhkan daya sorot yang tinggi juga nih bagi masyarakat. Yang harus menjadi spotlight dalam hal ini adalah para influencer-influencer muda nih yang harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat akan pentingnya produk SNI. Tadi Mas Juju juga sempat tertarik ya ingin mendaftarkan sertifikasi tadi produk-produknya ya, apalagi
sekarang ini lagi tren juga influencer yang juga menyertakan produk-produknya buat berjualan, apalagi saat ini Mas Juju ini sudah semakin permudah digitalisasi. Nah, kalau boleh tahu Mas Juju, dalam festival nanti ini keterlibatan kita nih dalam hal ini seperti apa? Boleh diceritain Mas Juju, silakan. Halo, ada suara. Ada. Kayak telepon ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya terima kasih nih buat teman-teman dari BSN yang udah mampir ke Palembang buat bikin eventnya, dan tentunya ini kebanggaan sendiri lah buat orang Palembang dan sekitarnya, Sumsel lah. Dari kita sih sebenarnya bukan cuma saya sendirian nih, ada 5 orang lagi. Jadi memang beragam juga, ada yang dianya pekerja, ada yang backgroundnya dia kuliah, mungkin biar nyebarnya makin banyak. Dan kemarin juga flyernya sudah yang ngetak nih. Iya, jadi udah nyampe. Nah, jadi kalau dari kita sih ya berdasarkan bidangnya masing-masing. Kalau kan bikin video, nah tentunya aku pengen nantinya bikin video tentang edukasi juga buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih bahwasanya UKM juga harus ber-SNI. Jadi benar tuh, aku tahunya selama ini cuma helm, helm terus sama di snack-snack kan. Nah kalian makin tahu. Jadi dari aku sih paling ya tetap semua lini dari sosmednya digunain, misalnya dari Instagram story-nya buat di-share, terus di post, kemarin baru posting foto gitu kan. Jadi mereka mungkin biasa orang Palembang malu-malu Bang. Oke, kalau udah hari pertama rame ngabisin ya. Hari pertama rame baru lah ini nyebar. Nah, jadi kayak gitu sih, lebih ke ya kita harus share dan biar makin banyak yang tahu. Strategi itu aja sih. Oke, Mas Juju, ini pengalaman pertama ya kerjasama, maksudnya dalam artian ini mempromosikan dan juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya SN. Ini pengalaman pertama atau kesekian kalinya nih dalam pengalaman Mas Juju? Kalau untuk informasi tentang SN ini yang perdana nih. Perdana ya. Jadi ya sambil dapat informasi juga gitu kan. Tapi kalau untuk support gitu udah sering banget nih, misalnya kayak di Palembang ada beberapa UKM. Aku juga masih bingung membedakan UKM sama UMKM gitu ya. Jadi memang udah sering gitu, istilahnya kan endorse, yang ngasih tahu ada produk-produknya, biasanya seperti itu sih. Oke, baik. Gimana perasaan pertama kali dilibatkan dalam festival yang ini untuk kesekian kalinya ya, Mas Didin ya, Mas Banu ya, kepada masyarakat? Ini perasaannya gimana nih? Tantangankah atau bagaimana, Mas Juju? Nggak jadi tantangan, malah menjadi suatu senang karena ini kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin sudah mulai berwirausaha gitu, terus selama ini masih bingung gimana prosesnya. Ini kesempatannya datang ke eventnya nanti, mungkin langsung tanya-tanya sama tim dari BSN yang hadir di lokasi di tanggal 28 sampai 30 nanti. Jadi jangan sampai cuman lihat dari sosmed tapi langsung datang, dan juga kan lokasi yang nggak jauh di tengah kota banget di mall yang paling besar kali ya. Iya, salah satu mall gede. Apalagi di Palembang banyak banget ya, Mas Juju ya, UMKM yang saat ini dapat dikatakan naik kelas seperti itu ya. Jadi memang kesempatan banget ya seperti itu ya. Iya, dari efek dari pandemi itu kan akhirnya berwirausaha terus mulai berjualan banyak. Nah, jadi ya banyak jualan, tapi kalian kalau misalnya belum ber-SN ini sayang gitu kan. Nah, ini ada kesempatannya langsung nih. Kalau sudah ini balas email lama nih nanti. Mumpung hari nanti ada, langsung datang aja sih. Saya menambahkan boleh. Oke, silakan Mas Banu. Jadi kenapa BSN kemudian mengadakan festival produk UKM ber-SNI di Palembang ini? Pertama, kita mendukung program pemerintah ya, Pak Presiden, yang kemarin dicanangkan di Bali, afirmasi bangga buatan Indonesia. Jadi UKM ini kan memang pastilah produknya sendiri ya, produk mandiri, udah juga tadi termasuk yang bertahan di tengah pandemi. Dan setelah pandemi selesai ini menggeliat lagi sehingga roda ekonomi kita terus berputar. Nah, kemudian juga kita juga mengkampanyekan selain bangga buatan Indonesia, bangga memakai SNI. Tadi karena SNI hadir dari mulai hal-hal yang keseharian kita sampai hal-hal yang inovatif. Tadi saya sempat menyinggung juga ya, Mas Nando sempat menyinggung bagaimana produk yang belum ada SNI, belum ada SNI-nya. BSN membantu untuk produk-produk yang memang belum ada SNI-nya untuk dikembangkan standarnya. Melalui kita akan menghimpun beberapa stakeholder yang memang ahli, baik ahli di
dari produk tersebut maupun juga praktisi maupun para kampus ya ahli pendidikan untuk bisa menyusun standar tersebut. Kemudian juga kita mengakomodir juga inovasi Mas Nando dan Mbak. Sebagai contoh gini, ada nelayan di bilangan Kalimantan itu, mereka di sana kan kesulitan bahan bakar ya. Kemudian sementara nelayan harus tetap hidup tetap harus mencari makan untuk keluarganya dan juga untuk jualannya mereka. Lalu kemudian yang di sana yang melimpah adalah tabung gas LPG yang 3 kilo. Akhirnya ada inovasi dari mereka bagaimana mengkonversi tabung gas LPG tersebut bisa untuk menjalankan mesin diesel untuk para nelayan. Akhirnya ada produk converter kit. Nah, itu kita bantu untuk mengembangkan standarnya dan sekarang bukan hanya untuk kebutuhan nelayan, bahkan si inovator tersebut bisa mendukung jasanya dipakai oleh Pertamina, kemudian BUMN untuk ke nelayan-nelayan di pulau-pulau yang lain seperti itu. Terus luar biasa kan. Terus juga kita punya di Jogja ada UKM juga, beliau lulusan STM keluar dari zona nyamannya, membuat produk inovatif berupa mesin laundry untuk kapasitas yang lebih besar, untuk rumah sakit, untuk hotel. Itu mereka namakan dengan Kanaba, karya anak Bantul. Anak Bantul. Mas Juju yang membangsa kan. Saya bisa merasakannya gitu juga kayak kena prank gitu. Nah itu Pak. Jadi dan sekarang dibantu kita kembangkan, kita dampingi produk aslinya. Sekarang sudah masuk e-katalog Mas. Jadi pesannya sudah bukan lagi hanya di sekitar Jogja, tapi nasional. Skala nasional karena sudah masuk e-katalog. E-katalog itu pengadaan elektronik untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri kita. Mungkin saya tambahin juga kali ya Mas. Silakan, Mas. Jadi kalau saya kan dari sisi pengusaha ya, kalau kita ngelihat kemarin pandemi, terus isu ke depan adalah resesi ya. Nah, kita sebagai sektor usaha ini adalah menjadi alternatif gitu untuk anak-anak muda ini. Mungkin yang tadinya cita-citanya jadi setelah lulus mungkin bekerja di suatu tempat segala macam, mungkin begitu resesi nanti kan perusahaan-perusahaan yang tempat mereka bekerja juga akan melakukan efisiensi. Benar sekali. Terus kemudian anak muda yang mungkin tidak dapat kesempatan untuk bekerja di tempat tujuan mereka akhirnya mempunyai alternatif untuk melakukan suatu usaha. Gitu. Nah, kalau dilihat ya Pak Banu ya, jadi di YouTube-nya bisa dilihat di YouTube-nya BSN atau Komite Akreditasi Nasional itu banyak contoh UMK role model yang begitu setelah dia mendapatkan SNI atau sedang dibina SNI itu jadi punya kayak alur bisnis yang setara dengan perusahaan profesional. Jadi kalau dilihat dia punya produk keripik, kayak salah satu keripik yang banyak di Indomaret gitu ya, yang mungkin saya kalau nggak bisa sebut merek tapi mungkin secara packagingnya itu kayak tabung silinder ke atas yang merek luar negeri, dia bisa punya packaging yang sama, higienitasnya sama, terus kemudian proses produksinya pun tanpa dia harus kontrol. Kalau di YouTube-nya kalian saksikan gitu ya, dia tanpa harus kontrol tuh perusahaannya udah berjalan sendiri. Itu kelasnya UMK dan ber-SNI gitu. Jadi di SNI ini saya komunikasi dengan BSN, saya akan dukung dari sisi hilir, tapi untuk UMK ini mohon dipermudah gitu. Akhirnya muncullah produk yang tadi Bina UMK tadi, Bina SNI, Bina UMK. Jadi tanpa mereka serepot perusahaan besar tapi sudah bisa dapat SNI dan sudah dapat merasakan manfaatnya proses pembinaan untuk menuju SNI tersebut gitu, kurang lebih seperti itu sih. Menarik kali, benar sekali apa yang dibahas oleh Mas Banu tadi ya, bahwa ada juga program inovasi tadi ya. Semoga di Palembang, Mas Yusi, harapan kita ya banyak banget nanti para pelaku UKM yang juga ikut terlibat lah dalam hal ini, juga masyarakat yang belum mengetahui mungkin ya ataupun juga masih belum teredukasi akan hal ini. Ayo nih Mas Juju juga menjadi tugasnya juga nih Mas Juju untuk mengajak ya, mengajak masyarakat Palembang tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mas Didit agar dapat bergabung, apalagi di
tahun depan jangan sampai tapi terjadi ya. Iya. Bahwa ada prediksi resesi ini sangat dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan sekali ya. Baik, nah kita ke pertanyaan YouTube. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk, ada 3 penanya. Ini mungkin baru bergabung juga karena ini ada beberapa hal yang sudah dibahas, tapi mungkin boleh Mas Banu juga kembali merefresh ya. Nah, ini pertanyaan dari kanal Media Info Menarik. Pertanyaannya, apa untungnya daftar SNI? Berapa biayanya? Nah, oke, langsung saja mungkin Mas Banu. Iya, tadi ya. Apa untungnya daftar SNI? Pertama, yang jelas produk kita semakin dikenal masyarakat dan dijamin bahwa mutunya berkualitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mendaftarkan SNI tadi kita dibuat untuk menerapkan standar dan juga efektivitas dalam cost produksi, sehingga bisa mengurangi dampak dari beban biaya produksi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa jualan. Artinya logo SN ini berlaku secara nasional, kemudian juga bisa masuk ke tadi keuntungannya tadi salah satunya bisa masuk ke dalam toko mutu ya, sehingga toko mutu itu dibantu jualannya Mas, karena ada beberapa produk yang dibantu jualannya oleh toko mutu. Jadi produk sebagai contoh produk khas gitu ya, khas di Bali ya, mereka punya kopi Arabica itu yang terindikasi geografi, itu khas di Kintamani. Kemudian UKM-nya itu kemudian tidak tahu bagaimana cara memasarkan. Akhirnya sekarang minta bantuan toko mutu dan dipasarkan, bahkan pembelinya bukan hanya di sekitaran Bali tapi juga di nasional, dan bahkan ada yang tertarik untuk di ekspor ya. Gitu. Terus berapa biayanya? Itu tergantung nih Mas. Karena kan base-nya SNI adalah acuannya base-nya sertifikat, acuannya standar SNI-nya ya ada. Nah, di standar SNI itu biasanya ada parameter untuk pengujian laboratorium. Sebagai contoh PMP misalkan sebagai tadi kandungan dalam sebuah pangan kan kita harus kandungan cemaran logam, cemaran mikroba atau mana, itu biasanya itu yang membuat, karena biaya pengujian kita merawat alat kan ya Pak ya, alat terus membeli bahan buat penguji itu yang bikin harus ada biaya gitu seperti itu. Tapi ketika udah UKM tadi, ketika dia mau itu akan gratis dulu. Nanti pemerintah biasanya juga bermitra dengan pemerintah, bisa bekerja sama dengan BKPM, Kementerian Koperasi Ekonomi. Untuk UKM sepertinya ada biaya-biaya bantuan biaya untuk sertifikasi SNI. Oke, baik. Nah, ini mungkin Mas Juju mau nanya juga nih. Kalau mau punya usaha pempek ya. Mungkin Mas Juju ada kepikiran mau usaha pempek, mungkin ya ingin daftar ke SNI ya. PPMD SNI banyak. Bahkan banyak. Kemarin Pak Haryanto, mantan kepala KLT di sini, membantu untuk ekspor, Pak. Iya. Mas Juju pernah dengar ya, Pak? Aku pernah dengar itu kerupuk mau ke Go to Prancis. Wow, Go to Prancis ya. Saya aja belum pernah dengar nih. Bagus banget ya. Semoga terrealisir ya seperti itu ya. Karena saya sengaja bawa mobil ke Palembang biar bisa ngangkut PMP Mas. Mas Juju boleh nih dikenalin tempat-tempat yang recommended di Palembang ya. Boleh. Aku dari tadi kebayang tuh Bang Ando. Pempek udah familiar nih Bang. Ada lagi namanya kue basah nih. Nah, kue basah. Gimana bisa ya kalau misalnya di minimarket yang ini gitu kan. Biasa kan cuman di pasar-pasar gitu. Nah, itu bisa. Challenge tersendiri lah buat apalagi kue basah Palembang terkenal banget ya, Mas Juju ya. Oke, baik, kita jeda dulu sebentar, dan untuk Anda smart listener yang ingin berpartisipasi masih kami buka di segmen terakhir. Silakan bergabung di WhatsApp kami di 081178010118 atau di telepon kami di 0711360031. Kami segera kembali. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia.
Hai guys, mau bikin hari-harimu makin seru? Langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa streaming Netflix lebih stabil, lebih praktis bayarnya, karena IndiHome dan Netflix ada di dalam satu tagihan. Dan asyiknya lagi, nonton lebih puas dengan kualitas gambar 4K Ultra HD. Netflixan jadi lebih nyaman karena nontonnya langsung dari layar TV di rumah kamu. Jadi, bisa nonton sambil leyeh-leyeh dan ngemil popcorn deh. Rumah rasa bioskop banget kan? Makanya, langganan paket IndiHome dengan akses Netflix aja. Kamu bisa pilih paket berlangganan sesuai kebutuhanmu dengan pilihan kecepatan mulai dari 30 hingga 100 Mbps. Masih banyak promo lainnya loh. Ayo, langganan IndiHome dan nikmati lebihnya sekarang juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lengkap kunjungi indihome.co.id. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada ya di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi hari ini. Ini kayaknya kurang waktunya karena narasumbernya banyak banget, tinggal ada 3. Harusnya 2 jam ya kita bahas ya. Nah, ini kita masih ingin membahas mengenai festival yang bakal berlangsung dalam waktu dekat, yaitu Festival Produk UKM ber-SNI. Ini jangan sampai terlewatkan nih bagi masyarakat ya. Terus kita note untuk masyarakat. Nah, saya mau ke Mas Didit. Ini Mas Didit, keterlibatan dari Toko Mutu sendiri dalam mensukseskan Festival Produk UKM ber-SNI ya. Ini untuk kali keberapa Mas sebelumnya? Boleh diceritain dulu Mas. Ini untuk kali kedua ya kita mengadakan event fisik yang rencananya ini menjadi salah satu produk dari Toko Mutu sendiri yang insya Allah kalau misalkan lancar itu akan konstan berjalan gitu. Jadi tiap tahunnya. Kalau secara peran ya otomatis karena kita yang melakukan atau menyelenggarakan acara ini merupakan bentuk suportif saya terhadap UMKM khususnya yang sudah ber-SNI gitu. Jadi agar masyarakat itu lebih paham gitu gimana caranya supaya bisa bersaing di masyarakat di dunia bisnis dengan produk-produk yang otomatis sudah ber-SNI, dimana kalau sudah ber-SNI dari sisi higienitas, efisiensi, efektivitas dalam melakukan proses menjadi sebuah produk itu sudah terrencana dengan gitu, terstandar lah istilahnya. Baik. Nah, Mas Banu, ini berapa banyak UKM yang bakal terlibat Mas Banu? Kasih bocoran dikit Mas. Iya, tadi yang seperti yang disampaikan Mas Didit, kita untuk event UKM sudah 2 kali dalam tahun ini. Pertama di Jakarta, kemudian yang kedua di sini, dan itu kita hadirkan bukan hanya UKM Palembang ya, Bang. Kita juga upayakan UKM-UKM yang dibina oleh BSN juga ikut berpartisipasi. Nah, pada saat ini yang event di Palembang ini kita menghadirkan sekitar 20-an UKM. 20 UKM 20-an UKM dan belum lagi 20-an dan 30-an, belum lagi UKM yang dibina oleh para supportingnya kayak BI, Bank Sumsel, kemudian ICSB itu juga ikut berpartisipasi. Dan yang terpenting tadi kalau yang disampaikan Mas Nando, kayak kita terbatas di sini ya, hanya 1 jam. Nah, Toko Mutu ada punya stand dan ngebuka konsultasi bagi para UKM nih. Kalau ingin bagaimana cara mendapatkan sertifikat SNI, itu bagaimana cara menerapkan SNI dan segala macam, insya Allah akan ada momennya ya di booth Toko Mutu ya. Jadi boleh mau konsultasi mengenai gimana untuk proses SNI atau mungkin misalkan tadi SNI tidak memiliki biaya tidak memiliki dana untuk melakukan proses SNI, nanti saya coba komunikasikan gimana cara alternatif solusinya lah supaya tetap bisa terakomodir proses SNI-nya. Dari pengalaman sebelumnya apa sih yang biasanya dikonsultasiin Mas Didit kalau boleh tahu? Ya itu gimana caranya untuk SNI, daftar kemana, terus kalau nggak punya biaya seperti apa. Mungkin kalau salah satu contohnya misalkan tidak punya biaya, silakan daftar saja di registrasi di Toko Mutu. Memang yang untuk tampil di Toko Mutu itu adalah produk yang sudah SNI, tapi misalkan mereka belum SNI, itu akan kepul dalam satu database kita, di mana database itu nanti ke depannya akan saya coba carikan dari dana-dana CSR mungkin dari perusahaan swasta atau dari relasi kita yang mungkin siap untuk mendukung UMKM yang mau naik kelas, kurang lebih seperti itu sih. Nah ini kita ke Mas Juju. Mas Juju, gimana nih strateginya Mas? Karena kita memang sebagai influencer juga ya, selain harus mempromosikan juga harus mengedukasi masyarakat. Ini supaya masyarakat paham nih bahwa pentingnya produk
UKM yang ber-SNI dan juga harus terlibat juga dalam festival produk UKM ber-SNI. Apalagi ini Palembang ya suatu kehormatan juga ya, merupakan kota yang kedua dipilih oleh BSN untuk menggelar festival yang sangat bagus sekali. Nah ini gimana nih strategi dari kita Mas Juju? Kalau dari aku sih sebenarnya kita tuh sudah bikin giveaway. Wow, giveaway ya. Gitu. Jadi buat yang nonton atau mendengar hari ini, cek aja Instagram saya ataupun dari BSN sendiri itu ada voucher. Nah, vouchernya nanti bisa dipakai buat belanja-belanja nih di acara hari H. Nah, banyak ya. Itu kayaknya sudah strategi paling oke sih. Kalian datang, siapa tahu dapat menang giveaway-nya, udah langsung jajan-jajan, langsung konsultasi juga. Jadi langsung ngerasain sendiri experience produk-produk UKM dari Sumsel. Jangan lupa juga ada lomba-lomba loh. Nah, iya. Nah, boleh karaoke keluarga. Stand up comedy. Kemudian ada hadiah-hadiahnya menarik. Kali total hadiah yang kita punya itu belasan juta rupiah. Kalau seperti itu. Berarti ini bisa langsung kepoin di mana nih? Di Instagram Mas Juju juga bisa ya berarti ya? Kemudian ke Instagramnya BSN juga bisa, Tokomutu juga bisa. Oke ya, tunggu apa lagi ya, banyak bertabur hadiah ya. Oke, baik. Nah ini kita sudah tidak terasa hampir di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin satu persatu statement singkat ya. Boleh. Saya minta dari Mas Juju dulu Mas. Ini pesan-pesannya buat smart listener ya, apalagi menjelang festival produk UKM ber-SNI. Silakan Mas. Ya, jadi siapkan waktu teman-teman semua, tanggal 28 sampai 30 itu ada festival UKM ber-SNI. Jadi kesempatan buat kalian baik pelaku ataupun pengen kepo-kepo dulu boleh, dan ini gratis acaranya, langsung datang ke booth-boothnya dan siapa tahu di sana nanti dapat hadiah juga. Oke, baik, silakan Mas Didit. Kalau dari saya cuma berharap bahwa kalau kita lihat belakangan ini statement bangga buatan Indonesia itu bukan tidak hanya menjadi sekedar statement, tapi semangat kita adalah kita majukan bersama produk bangga buatan Indonesia ini, apalagi dengan sudah SNI, otomatis kita tidak ragu lagi bahwa produk Indonesia sudah sesuai dengan standar nasional bahkan internasional. Jadi jadikan statement bangga buatan Indonesia bukan hanya statement, tapi jadi kita laksanakan dalam hidup keseharian kita. Oke, baik. Nah terakhir Mas Banu ini statement juga mungkin boleh dikasih woro-woro sedikit buat smart listener, kegiatan apa saja yang bakal berlangsung selama festival produk UKM ber-SNI. Silakan Mas Banu. Iya, jadi selama festival produk UKM ber-SNI dari mulai tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober sengaja kita dibuka di tanggal 28 karena pas bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Bener banget. Jadi yang menggeliat sekarang banyak kaum milenial, kaum muda, mudah-mudahan itu sebagai penggeliat ekonomi kita. Kemudian di sana ada stand, selain kita menampilkan stand produk UKM ber-SNI baik yang di Palembang maupun di Indonesia, kita juga menghadirkan produk-produk yang SNI kayak servo. Kita punya produk lokal ya, produk dalam negeri, itu alat pemadam api ringan luar biasa, sudah ber-SNI dan mampu berdaya saing dengan produk yang impor. Udah juga punya stand sponsor yang selama ini membantu bermitra dengan BSN kayak BI, Bank Sumsel, kemudian ICSP ya. Iya. Ya, kemudian juga di situ ada lomba-lomba yang juga ada talk show tentang keluarga, kemudian talk show tentang minyak makan merah yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah. Kemudian juga ada lomba-lomba, ada lomba karaoke keluarga, ada stand up comedy, kemudian ada lomba seduh kopi dan juga lomba pempek, masak pempek, Bang Dia, pempek. Ya. Nah terakhir Mas, izinkan saya karena di Tanah Melayu, saya closing statementnya dengan puisi boleh? Oke, silakan Mas. Ya saya pantun juga. Iya, bukan puisi pantun masalahnya. Di Jakarta ada Monas, cakep. Di Palembang ada Sungai Musi, cakep. Kalau ingin hidup keluarga berkualitas, pilih produk ber-SNI. Satu lagi ya. Boleh. Sampai sore. Jalan-jalan ke Palembang. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh di sini. Jangan ragu dan jangan bimbang. Yuk pilih produk SNI. Mantap. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Didi, Mas Banu dan juga Mas Juju ini sudah hadir di Smart FM Radio Talk. Dan sekali lagi saya informasikan ya untuk Smart Listener bahwa festival produk UKM ber-SNI ini bakal berlangsung pada besok ya, hari Jumat 28 Oktober sampai dengan Minggu 30 Oktober
2022. Jadi tunggu apa lagi, segera hadir, dan ini khususnya bagi para pelaku UKM yang bermimpi ingin naik kelas. Inilah kesempatan kalian untuk hadir dalam Festival Akbar kali ini. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 27 Oktober 2022. Saya Fernando Oktereza mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.